Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Wulandari, mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan pembuatan video ini adalah membagikan sedikit pengetahuan mengenai ilmuwan muslim serta memberi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Ulumul Quran dan Hadis. Mengenal ilmuwan muslim. Mereka adalah seseorang yang beragama Islam, ahli dan memiliki banyak pengetahuan dalam suatu atau beberapa bidang ilmu. Dalam bahasa Arab, sebutan ilmuwan biasa dipakai istilah alim, jamaknya adalah ulama. Orang yang ahli dalam bidang fikih disebut alim, atau disebut pula dengan istilah faqih. Orang yang ahli dalam bidang tafsir disebut mufasir. Orang yang ahli dalam bidang hadis disebut muhadis. Umat Islam sangat banyak memiliki ilmuwan dalam berbagai bidang, terutama pada zaman keemasan Islam. Mengenal Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Menurut para sejarawan, ahli nasab dan pakar hadis, Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW secara khusus. Di antaranya, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka. Pendiri mazhab Syafi'i ialah Imam Syafi'i. Nasabnya bermuara kepada Abdul Manaf, kakek buyut Nabi SAW. Imam Syafi'i lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, serta dari ayah yang terkenal kesabaran dan keikhlasannya. Bahkan Asy-Syafi'i bin Said, kakek buyutnya, merupakan sahabat Rasulullah SAW. Nama Asy-Syafi'i akrab di telinga kita diambil dari nama kakek buyutnya tersebut. Sedangkan ibunya merupakan perempuan keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Idris, ayah Imam Syafi'i, adalah seorang pemuda asal Mekah yang merantau di kota Gaza, Palestina. Di Gaza, beliau bertemu Fatimah binti Ubaidillah, seorang perempuan salihah dari kaum Asli. Idris menikah dengan Fatimah dengan tanpa sengaja. Pasalnya saat itu Idris sedang dihukum ayah Fatimah karena Idris tidak sengaja makan buah delima milik ayah Fatimah yang hanya disimpan. Harapannya kelak ayah Fatimah mau mengikhlaskan buah tersebut. Idris rela menjadi guru ayah Fatimah selama beberapa tahun tanpa digaji. Keikhlasan hati Idrislah yang membuat ayah Fatimah menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai menantu. Buah cinta dari keduanya lahir pada 105 Hijriah. Saat itu bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pendiri mazhab Hanafi yang wafat di Irak, dan Imam Ibnu Juraid Al-Makki, seorang mufti Hijaz yang wafat di Mekah. Hal tersebut disebut sebagai salah satu firasat bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama besar yang telah meninggal, baik dalam hal keilmuan maupun kesalehan. Kehidupan Idris, Fatimah, dan Imam Syafi'i tidak berjalan cukup bahagia. Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia dalam usia relatif muda. Fatimah harus berjuang sendiri mengasuh buah hati dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sadar dengan kondisinya tersebut, Fatimah kemudian membawa bayinya yang masih berusia 2 tahun ke Mekah, kota asal ayahnya. Riwayat pendidikan. Ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, sang ibu kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan membawanya, lalu mendorong sang Syafi'i untuk terus menuntut ilmu. Yang pertama kali ia pelajari adalah Al-Quran. Seiring semangatnya menuntut ilmu, diriwayatkan bahwa di suatu hari bekal ibunya habis. Para guru Imam Syafi'i meninggalkan beliau, kecuali seorang guru yang merasakan keajaiban pada Syafi'i kecil, bahwa setiap kali mendengarkan bacaan sang guru, Imam Syafi'i langsung dapat menghafalnya. Kemudian beliau berangkat ke Huzair, salah satu kabilah pedalaman Arab yang masih murni kefasihan bahasa Arabnya dan syair-syair Arab. Kemudian beliau kembali ke Mekah berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanzi, seorang mufti Mekah di masa itu. Kemudian di usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik bin Anas. Imam Malik sangat memuliakan Imam Syafi'i dari kecil, sebab beliau melihat sang Syafi'i kecil memiliki nasab yang mulia, ilmu kecerdasan, pemahaman, dan adab yang tinggi. Dalam usia 7 tahun, Imam Syafi'i selesai menghafal Al-Quran, dan usia 10 tahun beliau menghafal Al-Muwatta karya Imam Malik.
Imam Malik mewariskan kepada Syafi'i kecil, "Bertawakalah kamu kepada Allah, sesungguhnya engkau akan menjadi orang besar." Imam Syafi'i terus bersama Imam Malik hingga Imam Malik meninggal dunia pada 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Yaman setelah diangkat menjadi qadhi di sana. Pada tahun 195 Hijriah, beliau berangkat menuju Baghdad, kiblat ilmu pada saat itu, menetap selama 2 tahun. Selama di Baghdad, beliau banyak bertemu para ulama dan berdialog dengan mereka. Lalu pada tahun 197 Hijriah, beberapa bulan hingga kembali ke Baghdad pada tahun 198 Hijriah dan menetap dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih hanya 1 bulan. Lalu beliau menetap di Mesir selama 4-5 tahun hingga beliau wafat. Selama di Mesir, beliau memberi kajiannya di masjid tertua di benua Afrika, yaitu Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar perbedaan untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya qaulun qadim dan yang kedua yaitu qaulun jadid. Masa belajar sejak kecil, Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Mulaiki, Said bin Salim Fudalil bin Iyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja, duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Karya tulis Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, kitab pertama tentang usul fikih, kitab album yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Banyak kitab-kitab yang beliau karang, di antaranya adalah kitab Ar-Risalah terkait ilmu usul fikih. Begitu pula kitab terkait pembahasan Al-Qasamah, sumpah terkait pembunuhan, Al-Jizyah, pajak bagi kaum muslimin, kitab Ahli Kahfi, memerangi pemberontakan, dan lain-lain. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dalam sebesar ulama dan imam umat Islam. Yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Muhammad Az-Zafarani, Ishaq bin Rawahi, Harman bin Yahya, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Sa'ur Ibrahim bin Khalid Al-Halbi, dan lain-lainnya. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, "Jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku." Maka hadis Nabi SAW adalah lebih utama. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun yang berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi'i." Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i menikahi Hamidah binti Na'bin Ansar bin Amr bin Utsman bin Affan. Memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Abu Usman Muhammad yang pernah menjabat sebagai qadhi di Halab, daerah Syam, juga 2 putri Fatimah dan Zainab. Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir pada malam Jumat setelah maghrib. Pada hari terakhir Imam Bukhari. Wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir pada malam Jumat setelah maghrib. Pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiah pada usia 52 tahun. Dan dimakamkan pada petang Jumat setelah asar. Makam beliau terletak di daerah yang dinisabkan kepada nama beliau, yaitu Mantikah Syafi'iyah di Kairo. Dan tepat di sebelah makam beliau terdapat masjid yang dinamakan Masjid Asy-Syafi'i. Makam beliau banyak diziarahi kaum muslimin dari penjuru dunia, terutama kaum muslimin dari Asia Tenggara. Dari sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya